nama Agnes Monica panas menggegerkan publik karena mendapat tiket emas menuju penghargaan kelas dunia. Menelurkan kategori baru Best Worldwide Act Asia and Pacific, ajang penghargaan bergengsi Europe MTV Music Awards 2011 mensejajarkan Agnes dengan 6 bintang Asia kelas berat. Tak main-main, mulai dari grup The EXO asal Jepang, Jaicho yang terkenal di Taiwan, hingga grup pop Korea yang sedang naik daun Big Bang pun berjejer menjadi saingan berat Agnes. Prestasi ini sontak saja menuai gelombang reaksi membahana mulai dari ranah selebriti hingga masyarakat biasa. Namun tak banyak yang tahu bahwa tiket emas yang saat ini digenggam Agnes harus dilewati bungsu dari dua bersaudara tersebut dengan titian jalan yang berat. Artis seperti Indra Bekti bahkan menyaksikan langsung betapa untuk membuka gerbang karir go internasional, Agnes harus melewati jatuh bangun secara keras. Tapi ketika mendapat kesempatan di ajang Europe MTV Music Award, mengapa Agnes dan pihak manajemennya terlihat santai-santai saja? Benarkah Agnes tidak ngotot untuk menang karena memiliki gebrakan baru yang lebih bombastis di Amerika Serikat? Pemirsa, inilah investigasi selebriti. Dengan rasa bangga, tidak hanya masyarakat biasa, bahkan ranah selebriti pun hangat memperbincangkan langkah go internasional Agnes. Rasa bangga ya, bahwa di Indonesia gue bisa, artis Indonesia bisa go keluar ya itu bangga banget, suatu penghargaan dan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Ikut senang dan ikut bangga karena ada artis penyanyi Indonesia yang bisa sampai ke Eropa ya. Iya kan cuma Agnes doang kan yang masuk sana kan. Iya tuh. Bangga banget, bahasanya kan cuma Agnes yang mewakili Indonesia yang bisa masuk sana kan. Iya. Masuk ke salah satu artis Indonesia yang bisa masuk ke Eropa kan, go internasional, talenta, cantik. Jarang-jarang kan artis Indonesia bisa masuk sana kan, keren abis. Kalau gue sih lihat Agnes pantas lah ya untuk dapat nominasi itu, karena di Indonesia menurut gue solois paling menonjol dan paling selalu berprestasi ya. Wajar lah kalau dia bisa dapat nominasi tersebut. Dipilih lewat voting publik di seluruh dunia dan akan diumumkan pada malam puncak yang digelar di kota Belfast, Irlandia tanggal 6 November 2011 nanti. Agnes pun harus bersiap-siap menghadapi persaingan super ketat. Pasalnya, grup asal Korea yang kerap dijuluki K-pop bernama Big Bang disebut-sebut memiliki fan squad. Bahkan jika di dunia cyber Agnes masih menggalang ratusan ribu penggemar, Korean grup Big Bang sudah menuai angka lebih dari 10 juta. Mampukah Agnes menggeser pesona Big Bang berikut ini demi mendapatkan tiket emas go internasional? Ya, saya lihat di Twitter, saya lihat juga nominasinya emang yang sudah diakui lah di Asia Pasifik ya, kayak dari Korea, dari Jepang, dan ya untuk mewakili Indonesia menurut saya sangat pantas lah, dan saya harap dan insya Allah sih saya yakin bisa menang. Semoga buat Agnes Monica mudah-mudahan menang. Kita di sini musisi Indonesia mendukung, terutama Rio tuh ngefans banget sama Agnes. Namun jauh dari hingar-bingar publik, Agnes yang saat ini masih berada di Los Angeles, Amerika seolah pantang untuk surut. Of course bangga ya, of course seneng gitu. Tapi dari dulu sebenarnya aku tuh nggak pernah mikir kalau penghargaan itu jadi tujuan utama aku gitu, karena yang paling penting kita kerja kerasnya dulu. Masalah penghargaan, masalah award, masalah popularitas itu akan datang sendiri selama kita kerja keras dan kerja pinter gitu, work smart dan Tiket emas menuju panggung kelas dunia yang saat ini mulai digenggam Agnes Monica tidaklah datang dengan mudah. Berawal dari mimpi tinggi yang sudah tumbuh sejak masa kanak-kanak, butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi Agnes untuk membangun tangga demi tangga kesuksesan yang ditapakinya saat ini. Masih jelas tergoret dalam ingatan Indra Bekti yang pernah menjadi rekan kerja Agnes di masa kecil, betapa bungsu dari dua bersaudara itu jatuh bangun memeras keringat dan tenaga untuk membangun pondasi kesuksesan. Dan baru
baru di usia 17 tahunlah terbetik niat Agnes muda untuk menancapkan taji prestasi talentanya di kancah dunia. Tuh masih kecil tuh ya, dia tuh kalau nyanyi pasti suaranya Christina Aguilera tuh, dia seneng banget tuh, teriak-teriak gitu ya, nadanya nada tinggi gitu. Jadi aku kadang-kadang suka keberisikan gitu ya. Latihannya bener-bener berat ya buat dia. Kalau aku lihat setelah dia beranjak remaja terus ke dewasa gitu, aku melihat perkembangannya tuh memang untuk menjadi ukuran anak seperti dia kayaknya ya Allah kasihan banget sih waktunya dipakai buat cuman untuk mengejar karir gitu kan. Tapi ya ini hasilnya gitu dan dia menikmati. Itu memang kan sudah kita lihat sejak Agnes usia 17 tahun gitu. Jadi pada saat Agnes menginjak usia 17 tahun, lalu disitulah pertama kali kita berpikir untuk bisa ya udah ayo coba kita melebarkan sayap ke luar Indonesia. Ya, Agnes Monica emang layak ya. Dia salah satu musisi di Indonesia yang luar biasa, yang punya talenta yang luar biasa. Dia total manggungnya sampai cedera sampai Jadi memang totalitasnya bagus. Daya pengen majunya tuh emang bener-bener pengen maju banget. Ya kan yang sampai dia sakit, ya kan sampai masuk rumah sakit sampai ini. Gua rasa sih ya pantas aja kalau Agnes sampai go internasional dapat yang setimpal dari perjuangan-perjuangan. Bangga banget ya Agnes bisa masuk ke nominasi untuk ajang MTV Europe Music Awards gitu kan. Ini merupakan mimpi yang akan dicapai oleh Agnes sendiri gitu, bahwa memang dia tanpa bak bibu tiba-tiba muncul aja gitu secara dia masuk ke nominasi internasional gitu kan ya. Manajemen kita yang di Amerika sekarang juga lagi kontak-kontakan dengan mereka di sana, dengan MTV Eropa. Kita lagi melihat kemungkinan untuk Agnes juga bisa tampil di sana. Ya mudah-mudahan lah begitu. Prestasi Agnes yang kini mulai berada di ambang momentum kancah dunia mau tak mau mengulik kembali napak tilas kerja kerasnya di masa. Dari banyak orang yang menganggap dia cuma ngomong doang, tapi dia ternyata bisa buktiin itu bukan omongan gitu loh. Dia bisa membuktikan kalau dia sekarang berhasil. Dan seharusnya kita masyarakat Indonesia bisa berbangga dengan seorang Agnes Monica. Bagaimana kita bangga dengan Anggun C. Sasmi, begitu juga lah kita harus bangga juga dengan Agnes Monica. Dengan segala kerendahan hati, ini kan baru nominasi, jadi kita juga belum tahu kayak bagaimana ya kan. Kita anggap sebagai dampak. Ya kalau dapat syukur, ya nggak dapat ya berbesar hati lah. Ya kalau saya lihat dari deretan nominasinya itu ada boy band Korea, big band, kemudian ada Jisoo gitu ya, kemudian Exile dari Jepang. Jadi kalau kita lihat ini memang seperti refleksi dari wajah-wajah Asia gitu. Jadi ya saya sih optimis ya, kalau ngelihat dari ekspresi ataupun effort dari seorang Agnes, dari karya-karyanya, dari video klipnya yang memang sangat bikin serius gitu ya, artinya effortnya sangat luar biasa. Ya bisa saja sih dia menjadi pemenang, ya bisa menyingkirkan Jisoo misalnya kan. Dengan dia masuk nominasi aja udah bagus banget sih gitu, itu udah luar biasa. Memang kan Agnes sekarang ini bocorannya, maksudnya ya pasti berhubungan dengan Agnes untuk go internasional lah begitu. Kita lagi berusaha untuk keluarin album di sana. Cuman ya again ya sekali lagi kita masih berjuang. Jadi ya let's hope for the best. Ya, langkah batu loncatan Agnes menuju panggung kelas dunia sudah mulai dibuka dan seolah membayar manis kerja keras dan keringat yang selama ini dikucurkan Agnes masih terngiang di benak badai Krispati. Betapa demi mencapai mimpi go internasional, Agnes menempa diri sendiri untuk memiliki mental gigih pantang menyerah. Lagu yang difavoritin gitu. Kalau gue sih ngelihat pada waktu gue ngerjain lagu buat Agnes, dia sangat perfeksionis ya. Artinya gitu. Kalau nggak salah cuma 1 atau 2 kali latihan dia langsung bisa take dengan baik dan hasilnya memuaskan. Perfeksionis, dia menentukan apa yang dia mau dan dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Jadi sebenarnya memang musisi yang bagus
yang ngerti musik dan yang profesional di bidangnya harusnya seperti itu. Usahanya memang sangat-sangat gigih. Jadi kalau aku bilang, kalau kita bilang tuh gigih itu lebih keras ya. Dari dia masih kecil, dulu kita ngefans ya, waktu Agnes udah di TV, kita masih di rumah kita ngefans. Dan emang sering lihat sinetron, dia pernah sinetron apa gitu? Pernikahan Dini. Pernikahan Dini. Dia udah keren, dia udah dengan totalitasnya, dengan nyanyinya juga nggak sembarangan, dance dan actingnya nggak sembarangan. Dia menguasai bahasa asing yang juga mumpuni. Jadi kalau misalnya dia masuk nominasi sekelas Eropa itu layak banget. Banget pokoknya. Hebat banget. Salut gue Agnes. Salut. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Meski sebuah hasrat dan nilai dalam hati ingin dapat ku miliki dirimu hanya untuk sesaat. Agnes Go. Karakternya pokoknya keren. Kalau itu yang gak tanggung-tanggung lah, suaranya dikeluarin. Iya, powernya. Gerakannya Agnes Go. Persoalan waktu, akankah tiket emas menuju Europe MTV Music Awards 2011 bakal membuka lebar gerbang mimpi Agnes Monica juga Indonesia menuju panggung kelas dunia? Sebuah pertaruhan nasib yang tidak hanya didukung euforia publik, tapi juga membutuhkan kerja keras nyata. Ya, kita berharap bahwa kalau misalkan Agnes Monica bisa menang, maka itu akan membawa nama baik buat Indonesia. Dan kita berharap bahwa pengakuan terhadap penyanyi-penyanyi Indonesia itu bisa lebih banyak lagi. Dan untuk itu, ayo kita dukung Agnes Monica dalam EMA. Agnes Monica, semoga menang. Mudah-mudahan bisa menjadi pemenang dan membawa nama baik Indonesia. Buat Agnes, mari kita dukung, dan yang paling penting kita tunggu nih gebrakan Agnes untuk benar-benar bisa berhasil.